Bahasa Belanda merupakan bagian dari Germanic language yang merupakan salah satu pembentuk dari bahasa Inggris, ya. Sehingga banyak sekali kita temukan similarity atau kata-kata yang mirip atau sama di antara keduanya, ya. Misalnya kita ambil contoh to make, ya. To make. Bahasa Belandanya makan, ya. Nah, kemudian kalau kita membuat kalimat untuk subjek orang pertama tunggal, misalnya I, kalau bahasa Inggris kan kita tidak bisa menulis I to make, right? It doesn't make sense. Tapi kita harus buang to-nya sehingga dia baru sesuai I make. Nah, sama juga halnya dengan bahasa Belanda. I di sini ik, ya. Kita tidak bisa membuat ik makan. Ik makan. Nggak bisa, ya. Jadi kita harus buang dulu n-nya, ya kan? Nah, berarti kan tinggal ik mak. Loh, kok jadi tiba-tiba double A? Ya kan, ini memang suatu perjanjian. Dia kalau misalnya dia di tengahnya itu satu huruf hidup, maka dia akan menjadi double, ikmak. Dia di tengah, ya, ikmak, gitu. Kemudian lagi, kalau misalnya untuk orang, misalnya orang ke tiga, misalnya he, kita kan nggak bisa menulis he to make, right? Nggak bisa juga, ya. Tapi apa yang kita harus lakuin? Berarti pertama kita akan buang to-nya, betul kan? Kemudian cukup? Tidak. Kita harus tambahkan lagi he make. Kita tambah lagi apa di belakangnya? Huruf S. Oke? Dalam bahasa Belanda juga begitu, ya. Misalnya he dalam bahasa Belanda is high, ya, ij, jadi high. Oke? High marked tambah T. Oke? High marked. Ya. Kok H M. High marked. Oke? Nah, contoh lagi misalnya to speak. To speak. Bahasa Belandanya apa? Spreken. Oke? Sama kayak tadi, misalnya gitu, ya. Untuk I, kalau I kan bisa nih, ya kan? Ya, misalnya I to speak. No, it doesn't make sense. Kita coret to-nya, jadi I speak. Sama halnya juga dengan bahasa Belanda untuk ik, ya. Seharusnya kan spreek, right? Karena n-nya kan kita coret, ya enggak? Tapi sama halnya karena memang di tengahnya ada satu e di tengah huruf mati, maka di bawahnya dia akan menjadi ik spreek, ya, this one double.
Oke? Nah, misalnya I speak English. I speak English. Right? So, bahasa Belandanya apa? Ik spreek, ini R, spreek, English is Engels, pakai S, oke, atau he speaks Dutch, ya. So, bahasa Belandanya he is high. Oke, high. Oke, ingat spreek kemudian ditambah T karena orang subjeknya orang ketiga tunggal. Hij spreekt Nederlands. Nederlands. Pakai S ya, kalau bahasa pakai S, tadi Engels juga pakai S. Ya, hij spreekt Nederlands. Gimana kalau mau nanya? Kalau dalam bahasa Inggris kan gampang. Does he speak Dutch? Right? Nah, dalam bahasa Belanda kita tidak mengenal yang namanya kata bantu tanya seperti gini, ya kan? Tapi dia akan menempatkan posisi dari verbnya itu di depan. Jadi ini speak-nya itu nanti pindah ke depan. Jadi seolah-olah tuh kalau dalam bahasa Inggrisnya speak, tapi dia S-nya diambil nih, S yang ini. Jadi speaks he Dutch, ya. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Belandanya menjadi spreek, ya kan? Kan dibalik nih, ya kan? Dibalik ke depan. Spreek, gitu. Hai Nederlands, ya kita tanya ya, hij spreekt Nederlands. Oke. Misalnya jawabannya no, no is nee. Oke. Kemudian selanjutnya bisa nee, hij spreekt geen Nederlands, ya. Hij spreekt geen Nederlands, ya. Geen itu not, ya. Ini not artinya. No-nya itu nee, double E ya, nee Nederlands. Oke, good.